Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan pada hari ini. Di hari ini adalah pertemuan ke-8. Setelah melalui sebelumnya menjalankan ujian tengah semester. Pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang tema Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu, yaitu sebelum UTS, kita sudah membahas. Hanya saja pada hari ini kita lanjutkan dan perdalam sesuai dengan yang ada di dalam RPS itu. Pertama nanti saya akan memaparkan terkait dengan referensi yang telah saya bagikan kepada Anda. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditulis di channel YouTube. Oke, sebelum saya mulai, apakah ada pertanyaan? Belum, Mbak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut saja. Apakah slide saya bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada dua buku yang telah saya berikan kepada Anda. Yang pertama adalah tentang buku yang pertama adalah buku tentang wawasan Al-Quran. Terus kemudian yang kedua adalah buku tentang Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau yang ini sudah saya paparkan ya di dalam sebuah video yang telah saya berikan kepada Anda. Tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan terkait dengan beberapa isi yang secara langsung maupun tidak berkaitan dengan buku ini. Kemudian saya akan memulai terlebih dahulu tentang buku ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di dalam buku ini, kalau kita melihat di dalam daftar isinya, dibagi menjadi beberapa bab ya di sini. Pertama adalah sebagaimana pendahuluan, di sini ada pendahuluan muqaddimah, kemudian al-babul awal, bab pertama, bab kedua, terus kemudian bab kedua masih, bab ketiga, bab keempat, dan penutup. Jadi 4 bab kira-kira. Jadi tentunya ini tidak saya uraikan secara secara semuanya, tetapi kita coba petik dari beberapa hal yang ada di dalam buku ini. Misalnya di sini di bab pertama dijelaskan bahwa khosais Al-Quran wa maqasiduhu, yaitu karakteristik Al-Quran dan maksud-maksud yang dikandung di dalamnya.
Termasuk diuraikan di sini bahwa Al-Quran kitabun ilahiyun. Al-Quran ini adalah kitab suci, Holy Quran atau Alkitab Al-Muqaddas, kitab suci. Tentu kita kemudian bertanya, letak kitab sucinya itu seperti apa? Ini nanti kita akan jelaskan. Kemudian di sini panjang lebar dijelaskan juga tentang bagaimana Al-Quran kemudian dituliskan. Saya ingin sampaikan bahwa Al-Quran pada awalnya adalah merupakan sebuah ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, di mana ayat ini diturunkan melalui sebuah suara, tidak berwujud teks atau yang tertulis. Teks itu baru kemudian. Jadi awalnya Al-Quran ini diturunkan melalui sebuah suara. Misalnya di dalam surat Al-Alaq disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini. Terus kemudian baru kemudian ditulis. Kapan itu? Lah di sini diuraikan masa-masa secara periodisasi, secara sejarahnya, kapan kemudian Al-Quran dituliskan menjadi sebuah mushaf. Jama' Al-Quran fi ahdi Abu Bakar, yang awal mulanya diinisiasi oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat. Karena awalnya dihafal, tentunya ketika ingin ditulis di dalam sebuah kertas, di dalam sebuah benda, lafaz kurma dan yang lainnya, maka perlu disatukan dari beberapa bacaan yang dimiliki oleh para sahabat. Nah, di sini di dalam bab pertama kemudian juga dijelaskan kitabun mu'jizun. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang mu'jiz, artinya adalah mengandung kemukjizatan. Pertama, mungkin pertanyaannya, mana sih letak kemukjizatan Al-Quran tersebut itu? Seringkali kan ini beda. Tadi mungkin di video sebelumnya juga sama, saya jelaskan bahwa Al-Quran ini mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad mengandung mukjizat itu berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya diberikan mukjizat, misalkan Nabi Musa dan Nabi Isa, langsung manusia bisa melihat secara nyata, secara langsung nyata. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Mengapa perbedaannya? Perbedaannya karena memang mukjizat yang diturunkan Allah misalnya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa memang diperuntukkan kepada umat dan zaman pada waktu itu, sehingga semua harus menyaksikan. Bagi yang iman dan percaya, maka percayalah. Bagi yang tidak percaya, percaya. Sedangkan mukjizat Al-Quran ini, selain memang mukjizat Al-Quran ini, satu sisi Al-Quran itu menjadi mukjizat, satu sisi menjadi kitab suci. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa diberikan kitab, tapi mukjizatnya lain. Tongkat. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, kitabnya diberikan, mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan beberapa penyakit, termasuk sampai kemudian bisa menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Tapi mukjizat Al-Quran ini berbeda. Mengapa? Karena Al-Quran ini diperuntukkan tidak hanya pada masa diturunkan, tetapi sampai akhir zaman. Oleh karena itu, di dalam sebuah kelas yang saya ikuti, dosen saya mengatakan mukjizat Al-Quran ini ada di setiap orang. Ada di setiap orang yang memang menggunakan Al-Quran. Maka tidak heran ketika kita temukan
orang tertentu, kemudian takjub dengan Al-Quran sesuai dengan interaksi dia kepada Al-Quran. Beda-beda interaksi. Ada orang yang ilmuwan, kemudian dia menemukan sebuah teori-teori unik, kemudian percaya Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci. Ada seorang yang ahli bahasa, kemudian ketika membaca Al-Quran dan menemukan bahwa gramatikal, grammar, dan seluruh susunan kalimat, huruf dan yang lainnya ternyata begitu rapi, begitu simfoni, dan begitu harmoni dan luar biasa, maka dia kemudian percaya bahwa Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang tidak mungkin itu ditulis oleh manusia. Nah, ini salah satu beberapa uraian terkait dengan buku ini. Nah, selain itu Al-Quran juga mengandung tadi akidah, syariah, akhlak, falsafatul akhlak, bahwa kita perlu belajar tentang bagaimana tentang moral-moral yang ada di dalam Al-Quran. Moral yang saya maksud di sini tidak hanya misalkan kita berperilaku hormat dalam artian ketika kita di depan orang yang lebih tua nunduk-nunduk, itu satu, ya betul, itu satu moral, tapi moral perilaku. Ada juga moral yang sifatnya kinerja. Nah, ini yang kadangkala perlu juga kita pelajari. Moral bekerja itu apa? Seperti disiplin, tepat waktu, penuh tanggung jawab, smart, berpikir inovatif. Ini juga perlu dipelajari, dan nilai-nilai ini juga terkandung di dalam Al-Quran. Dalam sebuah tulisan ini saya juga buat, saya juga sudah membuat sebuah tugas ini juga sama, karena sambil kuliah di sini saya menulislah, mengkaji. Ini baru satu disiplin ilmu. Saya menelusuri bahwa di sini disebut bahwa dari mulai sejak Imam Syafi'i melalui sebuah karyanya yaitu buku Ihya Ulumuddin, disebut bahwa Al-Quran mencakup semua disiplin ilmu, termasuk ilmu antariksa, planet, dan kedokteran. Nah, juga ilmuwan lain setelahnya, Imam Fakhrul Razi dengan karyanya Mafatihul Ghaib. Kemudian Syekh Tontowi Jauhari membahas Al-Quran saintifik dengan karyanya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quranil Karim yang ditulis 25 jilid. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Muhammad bin Ahmad Al-Iskandarani, seorang dokter, dengan judul buku Kashful Asrar An-Nuraniyah Al-Quraniyah. Jadi seorang dokter yang kemudian menulis bahwa ternyata di dalam Al-Quran juga memuat teori-teori tentang kedokteran. Ini dari seorang dokter. Kemudian Abdul Fikri, cendekiawan abad 20, mencoba melakukan komparasi ilmu antariksa di dalam sains dan Al-Quran. Ini sudah komparasi antara antariksa dan sains dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda amati, mereka yang mengkaji Quran ini bukanlah diawali mereka adalah kompetensinya di dalam bidang agama. Bahkan tadi saya sebutkan mereka awalnya adalah seorang dokter, kemudian menemukan bahwa apa yang mereka pelajari sesuai dalam Al-Quran, kemudian menulis. Kemudian juga tadi tentang antariksa. Nah, ini sampai sekarang bahkan ini yang baru-baru ini mungkin agak dikenal, kitab Al-Injil wal Quran wal Ilm. Jadi ini studi tentang Injil, Al-Quran, dan ilm. Artinya tentang ilmu pengetahuan yang ditulis oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille. Nah, ini kalau tidak salah orang Prancis. Kemudian kitab Khalqul Insan Baina Tib wal Quran oleh Muhammad Ali Badr. Ini juga.
Sampai kemudian sekarang masih juga seorang ilmuwan sir yang menulis tentang tema Al-Quran Scientific ini, itu Profesor Dr. ini. Beliau ini adalah ahli geologi, jadi ahli tentang bebatuan tanah, di mana awalnya dia ini ahli geologi maksud saya. Kemudian dia meneliti bahwa secara sekilas bahwa apa yang dia pelajari, beliau ini orang yang sangat berprestasi dari sejak kecil, sebelum umur lengkap 10 tahun dia sudah hafal Al-Quran dan juga dididik oleh kakeknya, seorang imam di kampungnya, sampai kemudian dia dewasa, meneruskan kuliah di jurusan sains, jurusan geologi, dan kemudian di sekolah di Cairo University. Setelah itu lulus, mengambil dan sampai mendapatkan meraih gelar sebuah penghargaan Baraka Award. Kemudian melanjutkan studinya di Wells University of England di Inggris, dan kemudian setelah itu dia banyak berkarir di bidang-bidang yang kaitannya dengan bidang disiplin ilmu yang dia pelajari. Sampai kemudian apa yang dia pelajari dan secara karir dan pekerjaannya tentang geologi tanah kemudian membuatnya membuat dia menemukan bahwa sejauh apa yang dia pelajari tentang disiplin ilmu tersebut ternyata nyaris secara prinsip-prinsipnya sudah ada di dalam Al-Quran. Lantas beliau menyusun sebuah banyak tulisan tentang ini banyak sekali di sini, dan prestasi beliaunya. Nah, ini saya sedang menulis tentang beliau. Bagaimana kemudian bagaimana ini yang saya ingin ceritakan di dalam sebuah artikel yang ingin saya tulis adalah bagaimana kemudian bekal pengetahuan yang dimiliki oleh Zaghlul dan bagaimana kemudian dia atas dasar apa beliau mengungkap bahwa Al-Quran itu mukjizat dalam segi saintifik. Nah, ini saya urai. Kemudian juga landasan teori apa yang dia gunakan di sini saya juga tulis. Terus kemudian bagaimana kemudian beliau menteorisasikan Al-Quran secara saintifik, mungkin tidak. Al-Quran dinilai secara saintifik, padahal ada juga yang menganggap bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci. Kalau misalkan ada sebuah penemuan baru yang tidak sesuai dengan ada di dalam Al-Quran seperti apa. Nah, di sini saya tulis sekaligus menjadi sekaligus untuk memperkaya tentang perkembangan ilmu pengetahuan tentang Quran saintifik ini. Kembali ke tadi di sini. Nah, termasuk diantaranya maksud disurunkannya Al-Quran itu apa? Maqasidul Quran. Quran ini diturunkan ya tadi untuk tashihil aqaid wa tasawurat, meluruskan keyakinan umat manusia. Nah, jika seperti halnya kita ketahui bahwa manusia yang ada di dalam alam raya ini tidak serta-merta kemudian dengan mudah mau mengikuti petunjuk agama. Nah, tidak jarang kemudian mereka justru malah menentang sebuah agama atau setidaknya melalaikan sebuah agama, atau juga kemarin ada sebuah pertanyaan, misalkan kaum milenial sekarang, bagaimana kemudian mereka seakan-akan agama ini sudah tidak tidak secara langsung dibutuhkan, seakan-akan mungkin begitu ya. Kan tahu. Jadi ada sebuah pertanyaan begitu. Kemudian di dalam video itu sudah saya jelaskan secara bukti empirik, termasuk diantaranya secara yang diketengahkan oleh salah satu sosiolog dari Arab, yaitu Malik bin Nabi. Dan saya juga tulis ini dalam Malik bin Nabi ini. Di
Di dalam tulisan ini, beliau menjawab ternyata faktor agama itu menjadi sangat penting. Bahkan dibuktikan dengan bukti-bukti arkeologi, di mana hampir peradaban-peradaban dunia itu dipengaruhi, setidaknya diinspirasi oleh agama. Beliau menyampaikan argumen misalkan tentang bangunan-bangunan Ka'bah, misalkan bangunan Ka'bah, atau umat Hindu Pura, terus kemudian Candi Borobudur, dan beberapa peninggalan yang lainnya, yang itu lebih identik dengan agama. Nah, disitulah termasuk yang membuktikan bahwa agama memiliki sangat peran signifikan di tengah masyarakat untuk membangun sebuah peradaban. Jadi hampir nyaris peradaban-peradaban hebat di dunia, peradaban-peradaban itu muncul karena memang pengaruh agama. Nah, ini sekaligus tadi menjawab sebagian penilaian kita yang atau sebagian seakan-akan apa sih peran agama. Maka di situ saya juga sudah terangkan di video tersebut itu. Nah, di sini juga selain meluruskan keyakinan watasawurat, asumsi dasar, karena ketika gambaran-gambaran ini menjadi rusak, maka diluruskan oleh Al-Quran. Misalnya, salah satu contoh ya, sekarang di mana ada satu bangsa yang mencoba meyakini secara teori materialistik. Materialistik di sini adalah mereka percaya kepada sesuatu yang hanya bisa dilihat atau diindra. Adapun yang tidak bisa diindra itu dianggap tidak ada. Nah, jelas ini bertentangan dengan ajaran agama, di mana ajaran agama itu memang ada yang mampu dinalar secara akal, tetapi ada juga yang tidak mampu dinalar. Maka dengan adanya Al-Quran ini meluruskan seluruh keyakinan-keyakinan yang ada. Termasuk diantaranya adalah percaya kepada hari akhir dan pembalasan. Selain itu, takrir karamatil insan wa huquqihi, yaitu menegaskan tentang kemuliaan manusia dan hak-haknya. Di sini sangat luar biasa, di mana Al-Quran ini mengandung satu konsep bahwa manusia apapun dia, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun jenis kelaminnya, harus dihormati, harus dimuliakan. Tidak diperkenankan untuk menghina atau merendahkan. Dan ini adalah konsep-konsep kemanusiaan yang sangat luar biasa, di mana yang kaya harus memberikan bantuan dalam mekanisme zakat, infak, sedekah, sedangkan yang miskin itu kemudian merasa dibantu dan diperhatikan karena memiliki hak yang sama dan kemuliaan yang sama. Di sini takkid huquqid du'afa. Jadi bukan hanya di dalam Al-Quran ini orang-orang miskin bukan hanya mereka sebagai orang yang dianggap perlu menerima, tetapi mereka emang haknya, menerima itu haknya. Nah, kan beda kan, ketika hak itu ya memang harus didapat. Hanya saja terkadang kita lupa terkait dengan hak-hak orang miskin, padahal itu haknya. Maka zakat itu adalah salah satu instrumen yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Bukan hanya zakat fitrah yang dilaksanakan ketika sebelum Idul Fitri, tetapi zakat ini juga termasuk zakat mal, harta benda, di mana setelah mencapai nisab itu ya harus mengeluarkan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memberikan rasa keadilan, rasa kesejahteraan, rasa sepenanggungan, rasa sebagai kemanusiaan. Nah, itu di sini juga disinggung. Kemudian juga takwinul usrah wa insaf al-mar'ah, termasuk bagaimana mekanisme di dalam membangun sebuah keluarga. Maka untuk
menciptakan ini, salah satu perintah di dalam agama Islam, didorong generasi ini untuk melakukan satu yang namanya pernikahan. Nah, pernikahan ini adalah salah satu hukum di mana tujuannya adalah membangun regenerasi. Coba seandainya masyarakat kemudian enggan untuk melakukan pernikahan, maka apa yang terjadi? Regenerasi itulah yang menjadi berhenti. Oleh karena itu, agar sebuah regenerasi itu berjalan, maka ada konsep yang namanya takwinul usrah, membangun sebuah keluarga. Keluarga ini adalah unit terkecil dalam sebuah komunitas masyarakat. Pertama adalah individu, kemudian keluarga, nanti tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai kemudian nasional, dan kemudian warga bangsa. Nah, ketika individu tersebut adalah individu yang baik, maka akan melahirkan keluarga yang baik. Keluarga yang baik melahirkan satu masyarakat yang baik. Satu masyarakat yang baik akan melahirkan satu bangsa yang baik. Satu bangsa yang baik akan melahirkan berarti masyarakat dunia yang baik. Tatanan-tatanan seperti ini sudah dibangun sebegitu rupa di dalam Al-Quran. Mungkin pertanyaan, lupa kok aku ya ora ngerti, Pak. Nah, ini soalnya karena kita nggak pernah membaca Al-Quran secara jernih, sekaligus juga tidak, kadangkala tidak menyempatkan untuk membaca arti-arti dan maknanya. Jangankan artinya gitu kan, terkadang membacanya saja tidak sempat, tidak ada waktu. Padahal kalau Anda melihat, ternyata kandungan dan isi Al-Quran ibarat sebuah rangkuman seluruh fenomena yang ada di dalam alam raya selesai ini. Kalau Anda tadi sudah melihat, saya tampilkan semua ahli geologi, ahli dokteran, ahli sosiolog tadi, semuanya hampir kemudian apa yang mereka temukan dalam teori-teori mereka yang bertahun-tahun mereka dulu di disiplin ilmu, ternyata dikembalikan semuanya Al-Quran itu secara tidak langsung semua ada dalam prinsip-prinsipnya. Nah. Lantas kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian kita, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Setidaknya perlu lagi kita memahami Al-Quran yang lebih luas lagi. Tidak sebatas misalkan membaca selesai sudah, atau bahkan tidak sempat membacanya, atau bahkan terkadang menunggu bulan Ramadan tahun berikutnya, kemudian goodbye, Ramadan lagi sampai datang, goodbye lagi. Ya. Tentunya kalau ini yang terjadi, ya, cita-cita peradaban yang dibangun oleh umat muslim ini ya tidak akan tercipta. Padahal ini sangat penting, Al-Quran untuk kita baca, seperti tadi, mampu membangun motivasi-motivasi baru, penemuan-penemuan baru. Di sini ad-da'wah ila alam insani muta'awin, yaitu termasuk ajakan kepada manusia untuk saling bahu-membahu, muta'awin, tolong-menolong. Apa contohnya? Tahrirul insan minal ubudiyah lil insan, yaitu memerdekakan manusia dari mengagungkan kepada manusia yang lain. Nah, salah satu konsep yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah tidak menjadi hamba manusia, tetapi dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apa? Dalam artian rasa takut kepada manusia itu tidak dijadikan segalanya. Misalnya kadangkala bahwasanya manusia mengagungkan seseorang atau siapapun itu melebihi dari batas yang sewajarnya. Maka oleh karena itu di sini termasuk konsepnya tahrirul insan minal ubudiyah lil insan.
Karena kalau kita melihat dalam sebuah sejarah perjalanan manusia juga ditemukan bahwa misalnya Fir'aun yang kemudian menganggap dirinya Tuhan dan yang lainnya. Maka di sini konsep ini meluruskan kembali bahwa manusia hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga al-ukhuwah wal musawah wal insaniyah, membangun persaudaraan sebangsa manusia. Kemudian yang selanjutnya al-adl li jami'in nas, menciptakan rasa keadilan. Tadi juga sudah ada pertanyaan, nanti kita coba jawab. Adil, mengapa itu adil? Nah, karena adil salah satu elemen penting terciptanya kestabilan di dalam masyarakat. Jika keadilan itu tidak tercipta, maka ya tidak ada kestabilan. Maka penting sebuah hukum, ini harus memberikan rasa keadilan. Nah, inilah termasuk dianjurkan seperti ini. Di sini juga di dalam bab 2 kaifa nata'amalu ma'al Qur'an karim hifdzan wa tilawatan wastima'an. Oleh karena itu di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an tidak jarang mereka umat Islam kemudian banyak yang menghafalkan Al-Qur'an agar terjaga. Ini salah satu kelebihan sekaligus mukjizat di mana Al-Qur'an ini merupakan bacaan yang punya pengaruh yang sangat luar biasa dan juga mampu dihafal oleh sekian banyak orang. Nah, ini masih panjang ya, masih panjang. Oke, sambil saya kemudian akan lihat di YouTube beberapa pertanyaan. Bentar, ini masih muter-muter ini. Coba saya buka HP dulu, siapa tahu lebih kencang di sini. Misalnya bentar, ini saya akan lihat beberapa pertanyaan ya. Ini tidak semua pertanyaan mungkin saya jawab ya. Jadi sebagian terkadang bisa jadi saya harus membaca terlebih dahulu buku-buku. Jadi saya tidak bisa menganggap saya otomatis akan mampu menjawab semua. Jadi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan, jika memang ada yang belum terjawab, ya dimaafkan. Oke. Di sini ada pertanyaan misalkan dari saudari Visi Hakia Izzati, bagaimana letak keadilan Allah jika yang meninggal sejak tahun-tahun yang lalu dan mendapatkan siksa kubur dibandingkan orang yang baru meninggal
mendekati hari kiamat dan waktu untuk mendapatkan siksa kuburnya lebih singkat. Menurut kalian ini soal keyakinan apa soal keyakinan ataukah soal tidak keyakinan ini ya? Ini kita juga bisa diskusi. Menurutmu apa Hagia ini? Visi Hagia ini? Ini soal akidah apa non akidah menurutmu? Akidah, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita kategorikan ini masuk hal sebuah keyakinan ini ada masuk akidah, maka memang tidak bisa kita ukur dengan ukuran kita. Keadilan dalam arti yang Anda tanyakan di sini, ya Allah yang lebih mengetahui tentang adil, makna adil di dalam pertanyaan Anda. Karena kalau kita sebagai manusia mengukur keadilan itu berdasarkan kacamata kita, maka maksudnya dalam konteks pertanyaan ini ya, dalam konteks pertanyaan ini bukan berarti semua makna keadilan tidak bisa kita logikakan, bukan itu. Tetapi makna keadilan dalam konteks pertanyaan Anda ini, maka saya tanyakan terlebih dahulu. Kalau ini dikategorikan sebagai sebuah sesuatu yang berdimensi gaib dan lebih kepada akidah, maka kita amanah, kita percaya saja kepada Allah. Wa sami'na, kita dengarkan, dan wa ata'na, kita taati. Karena ketika kita mencoba mempertanyakan terkait dengan konsep di mana letak keadilannya, misalkan orang yang disiksa lebih lama dan lebih singkat, ini yang lebih mengetahui Allah. Karena dalam hal ini manusia tidak bisa mengukurnya. Kalau misalnya kita manusia memaksa diri untuk mengukur misalnya, maka kita akan seperti halnya kita ingin menilai tentang Tuhan kita. Ini yang perlu dihindari. Saya contohkan lagi misalnya begini. Banyak enggak orang kaya yang kemudian hidupnya foya-foya, padahal juga dia bukan orang yang taat. Sebaliknya banyak tidak orang yang kadang saleh, kemudian juga dia hidupnya biasa-biasa saja, katakanlah miskin, tetapi soleh. Kalau ini pertanyaan saya ajukan, di mana letak keadilan Tuhan misalnya, bagaimana? Betul tidak? Betul, betul. Ya. Oleh karena itu, dalam hal ini, dalam mengukur satu keadilan yang kaitannya adalah prerogatif Allah, maka kita tidak punya kuasa lagi. Jadi, adil di dalam konteks yang saya contohkan ini, itu konteks di mana kita tidak bisa ukur. Bahwa kalau misalnya itu ada orang yang sangat soleh, berdoa terus, taat, tapi kasihan hidupnya. Satu sisi misalnya kita melihat bahwa ada orang yang ya asal-asalan, tapi hidupnya bergelimang kekayaan. Nah, kalau kita kemudian tanyakan mana letak keadilan Tuhan misalnya, nah, otomatis kita sudah mencoba memasuki ranah yang dimana itu bukanlah kewenangan kita. Ini yang perlu kita hindari. Maka dalam konteks pertanyaan Anda, Allah lah yang tahu dalam hal konteks ini. Itu jawaban saya. Berbeda dalam konteks keadilan, misalkan tadi, keadilan dalam artian yang masih di dalam diskusi manusiawi. Misalkan kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perilaku adil. Misalkan kalau kita memberikan hukuman kepada anak, ya berikanlah dengan adil. Kalau misalkan kita menjadi seorang hakim, berikanlah keadilan tanpa melihat apakah dia misalkan saudara kita, teman kita, ataupun orang yang tidak kita suka,
maka ketika kita memvonis, ya harus berdasarkan tentang keadilan, bukan berdasarkan karena dia orang yang tidak kita sukai, misalkan vonisnya lebih berat, atau dia menjadi orang yang saudara kita, kemudian kita memvonisnya ringan. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Dalam artian ini masih bisa dilihat dalam kacamata manusia. Itu jawaban saya. Kalau nanti apa yang saya berikan jawaban ini kemudian masih menyisakan pertanyaan, boleh ditanyakan lagi ya. Ini saya lanjutkan kepada pertanyaan dia. Ini sebetulnya justru baru ya, tapi nampil. Kalau saya lihat di atas begini memang YouTube-nya ini nggak bisa urut ya. Justru yang diurut dari yang terbaru. Saya tadi berusaha yang terlama, tapi kayaknya masih diacak oleh Google ini. Oke, ini saudara dia. Aspek-aspek kegiatan manusia tidak terlepas dari Al-Quran. Bisa dibilang seluruh aspek kegiatan manusia disinggung dalam Al-Quran. Dalam pertanyaan ini saya berfokus pada salah satu aspek, yakni seni. Di beberapa daerah terdapat beberapa kesenian yang membawa nama mistis dalam kesenian itu, dalam arti lain seperti musyrik atau percaya dengan makhluk-makhluk gaib. Bagaimana menyikapi kesenian tersebut, sementara kita tidak bisa menghilangkannya karena merupakan tradisi masyarakat. Sedangkan dalam konteks lain mereka mempercayai kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka saya mengenai pertanyaan yang seperti ini, maka jawaban yang menurut saya pas, ya kita mendekatinya dengan dakwah secara kultural, secara budaya ya, di mana kita harus mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat tersebut bagaimana seni ini itu hanya diorientasikan sebagai sebuah seni semata, tanpa tadi melibatkan kekuatan mistis dan yang lainnya. Nah, kalau kita melihat misalkan sejarah para wali songo, terutama yang di Jawa di sini, yaitu Sunan Kalijaga, menurut saya ini berupaya hal-hal yang awalnya itu masih berbau mistis dan yang lainnya kemudian diorientasikan kepada keimanan yang benar. Ya tadi dengan cara bagaimana sebuah seni ini tetap terpelihara sebagai sebuah seni, sebagai sebuah kebudayaan, tetapi orientasi mistis dan yang lainnya ini kemudian bagaimana bisa dihilangkan sehingga tidak berimplikasi kepada nilai-nilai kemusyrikan. Artinya bahwasanya dalam hal peribadatan ya hanya kepada Allah, sedangkan kegiatan sebagai seni ya sebagai sebuah peragaan yang sifatnya fisik saja. Nah, ini tentunya itu yang saya rasa perlu. Bagaimana saya rasa tadi kalau kita melihat model dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga dengan cara misalnya dan beberapa sunan yang lain, kalau kita melihatnya salah satunya yang saya lihat kalau Sunan Kudus itu kalau Anda melihat segi arsitektur bentuk masjidnya kan menyerupai model bangunan ini model bangunan tempat ibadat umat lain secara modelnya, arsitekturnya. Tetapi diperuntukkan untuk masjid. Tujuannya apa? Biar masyarakat di sekitar tidak tercederai. Bangunannya itu mirip bangunan keyakinan agama masyarakat yang waktu itu sebagai mayoritas, tetapi fungsinya itu menjadi masjid. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian juga saya pernah mendengar informasi misalkan bahkan
masih terpelihara secara budaya. Di Kudus itu soto itu hanya ada soto kerbau, kebu. Tidak ada soto sapi. Nah, menurut sejarahnya, memang Sunan Kudus waktu itu menyarankan, bahkan melarang masyarakatnya untuk menyembelih sapi. Sebagaimana kita tahu, sapi itu waktu itu merupakan hewan yang sangat dihormati oleh penganut agama lain. Bisa dibayangkan kalau misalnya Sunan Kudus waktu itu korban dan yang lainnya membuat makanan yang lainnya malah justru menyembelih sapi, tentu akan menimbulkan satu pertentangan di tengah masyarakat. Apa langkah bijaknya? Langkah bijaknya adalah melarang untuk menyembelih sapi. Padahal kalau kita melihat tidak ada teks Al-Quran ataupun hadis yang melarang, justru salah satu hewan yang dianjurkan dijadikan kurban kan sapi. Tapi dalam menerapkan di tengah masyarakat perlu melihat masyarakat dan budayanya. Akhirnya dilaranglah, dan sampai sekarang ketika saya di Kudus ya dikenal soto kerbau sampai sekarang. Apakah kemudian sapi tersebut menjadi hewan yang dilarang dikonsumsi? Tidak, karena memang digunakan sebagai media dakwah yang konteksnya disesuaikan dengan masyarakat waktu itu. Itu jawaban saya terkait dengan pertanyaan dia. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ulang atau dimintai untuk diperjelas ya. Oke, masih bisa masih mengikuti apa yang saya sampaikan ini ya. Masih Baik, Pak. Pak. Terima kasih. Oke, kemudian Saudari Isna Nur Afifah. Dikatakan bahwa keberhasilan Rasul dan generasi terdahulu dalam membangun peradaban Islam yang jaya selama 800 tahun adalah karena Al-Quran yang mereka baca dan hayati mendorong pengembangan ilmu dan teknologi. Berarti kemajuan satu peradaban, suatu bangsa juga dipengaruhi oleh kebiasaan membaca, Pak. Dan bagaimana cara agar kita lebih menghayati Al-Quran, Pak? Karena selama ini banyak orang yang hanya membacanya saja tanpa memahami isi dan maknanya. Ya, betul. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Hadhihi tahaddiyatuna. Inilah tantangannya memang. Bagaimana kemudian kita tidak hanya membaca, ini membaca saja kita, bukan membaca WA ya. Kalau membaca WA, saya rasa tak perlu disangsikan lah. Belum bangun pun sudah di dalam mimpinya membaca WA gitu kan. Tapi membaca Al-Quran ini bukan hanya Anda yang memberikan kesimpulan seperti ini. Bahkan saya ingin lihatkan di sini. Saya ingin lihatkan kepada Anda di sini. Di sini saya baru menulis sebuah artikel, mereview artikel yang ditulis oleh Badron bin Lahjine di sini namanya. Dia sedang mereview tentang pola pemikiran Malik bin Nabi, seorang sosiolog. Di sini judul artikelnya Malik bin Nabi's Concept and Interdisciplinary Approach to Civilization. Di mana secara ringkas Badron ini menguraikan tentang konsep-konsep yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun. Sama yang dimiliki oleh Malik bin Nabi. Malik bin Nabi tadi sudah saya singgung, yaitu sosiolog penerus Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini bapak sosiolog dunia, selevel dengan sosiolog-sosiolog yang lain, gitu kan. Di mana Malik bin Nabi ini juga sama, bahwa termasuk ketika beliau menyusun tentang banyak karya-karya yang dia tulis, yang umumnya berkaitan tentang al-hadarah, tentang peradaban, civilization, itu sama, terinspirasi oleh zaman para sahabat dan setelahnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi ini harus mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah bacaan yang bisa mengubah
pola pikir kita. Bukan hanya dijadikan bacaan yang memang selintas lalu. Ini bedanya begitu. Oleh karena itulah harus kita betul-betul kaji secara mendalam agar mampu membangkitkan tadi, menemukan teori-teori, konsep-konsep yang berdaya manfaat tadi. Ya, caranya apa ya? Caranya memang mengkaji terus. Tadi saya sudah jelaskan kan bagaimana ini sudah bukanlah asumsi, tapi sebuah fakta di mana ahli-ahli di dalam sebuah bidang ilmu tadi, saya sebutkan ahli kedokteran, bahkan ini tadi yang terakhir ini ahli geologi, ini orangnya masih hidup. Sejauh yang saya tahu masih hidup, nanti kalau Anda lihat di situ, masuk di googling saja, tapi umumnya bahasa Arab, beliau masih mengkaji tentang tadi, tentang Al-Quran Scientific tadi. Oleh karena itu, maka tantangan bagi kita semua adalah mengkaji Al-Quran secara mendalam. Tentunya kita tidak kemudian bisa memahaminya kecuali dengan beberapa referensi-referensi yang kita baca. Misalkan saya sendiri ketika membaca Al-Quran tidak lantas kemudian paham isinya, maka saya akan lebih paham jika misalkan saya membaca buku-buku yang lain yang mengkaji tentang Al-Quran. Nah, ini saya contohkan misalkan di sini. Ya itu ya, karena ini juga saya dikejar oleh waktu. Nah, itu kira-kira jawaban dari saya. Oke, yang terakhir kalau ada pertanyaan. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi? Saya rasa cukup ya kalau misalkan belum terjawab. Semoga bisa menjawab di kesempatan lain. Karena waktunya juga sudah sampai jam 2. Ada yang ditanyakan yang mungkin terkait hal-hal yang lain yang di luar materi, artinya bukan pertanyaan terkait dengan materi, tetapi tentang proses perkuliahan dan yang lainnya ada yang ditanyakan? Tidak ada, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lur, sinyalnya putus-putus. Mau Bu. Mas Gesang. Jadi Harno masuk. Awal. Yan, Yo. Yan, koning Oi. di Ngopi. Ning Amerika. serius katanya anakku anak suaranya Ikmas. Ya Ikmas ning. Putus-putus jere. Ning Yan. Sinyalku putus-putus, Mas. Angel. Mas Gesang, Oh. Mas Gesang. Ini dhuwur gunung. Mas Habibi, Mas Ikmas, dan Mas 5 lainnya, Mas Trian. Apa kabar ya, Ge? Waalaikumsalam, Bes.
Kita